Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dani dari kelas 2C Farmasi NIM 91A22091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja individu saya tentang konstitusi dan rule of law. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada pembahasan atau materinya. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan atau pemateri yang pertama, yaitu tentang pengertian konstitusi. Jadi, di dalam masalah konstitusi ini, mungkin konstitusi kita sering dengar ketika kita membaca buku, membaca koran, main HP, menonton TV, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, kalian tahu nggak sih apa itu konstitusi? Jadi, secara sederhana, pertanyaan apa sih itu konstitusi dapat dijawab dengan pengertian konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang disusun secara sistematis untuk mengatur pokok-pokok struktur dan lembaga-lembaga negara, termasuk kewenangan di dalam lembaga itu. Dan kalau dilihat daripada segi istilah, konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang makna atau artinya itu membentuk. Jadi, maksudnya ialah peraturan dasar mengenai pembentukan sebuah negara. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah bagaimana sebuah negara itu mampu untuk membentuk dirinya menjadi suatu lembaga atau suatu lembaga negara yang mampu mengelola banyak orang atau rakyat. Sehingga untuk mengelola banyak orang atau rakyat ini diperlukanlah suatu peraturan dasar yang digunakan untuk menjadi landasan atau pijakan bagi suatu negara tersebut. Sekarang kita masuk kepada istilah bahasa yang kedua, yaitu dari bahasa Belanda. Kenapa harus dari bahasa Belanda? Karena kita tahu sendiri bahwa Belanda itu pernah menjajah Indonesia cukup lama. Dan di dalam bahasa Belanda, konstitusi itu dikenal dengan istilah grondwet. Ya, kalau yang diterjemahkan itu artinya undang-undang dasar. Di dalam bahasa Indonesia, wet itu undang-undang dan grond itu tanah. Dengan demikian, konstitusi memuat aturan-aturan dasar mengenai sendi-sendi yang diperlukan suatu negara untuk berdirinya suatu negara dan untuk terbentuknya suatu negara. Banyak juga para ahli hukum yang membagi pengertian konstitusi ini menjadi dua bagian. Ada yang di dalam arti luas dan ada yang di dalam arti sempit. Kalau di dalam arti luas, konstitusi merupakan suatu peraturan dasar sebuah negara yang dimana dia itu bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan di dalam arti sempit, konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang dimana dia hanya bersifat tertulis saja. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar dan Konstitusi 1878 Amerika Serikat. Menurut bagaimana hakikat dan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk pihak lain. Dinamika pelaksanaan konstitusi sebagai negara hukum Indonesia memiliki konstitusi yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Negara Republik Indonesia, disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Pengertian rule of law, gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan. Itulah yang sering diistilahkan dengan rule of law. Jadi dengan demikian bahwa rule of law ini memiliki keterkaitan dengan konstitusi. Rule of law ini memiliki keterkaitan dengan konstitusi. Fungsi rule of law menjamin kesejahteraan masyarakat di sektor sosial, ekonomi, melindungi konstitusional, maksudnya selain melindungi hak individualisme, konstitusi hendaknya juga menentukan jenis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, memberikan kebebasan kepada rakyat berupa kebebasan untuk berpendapat, berorganisasi, dan berposisi. Jadi disinilah tujuan pemerintah untuk menetapkan konstitusi dan rule of law. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja pematerian dari saya tentang konstitusi dan rule of law. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang
nonton. Sekian dari saya. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.